Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali. Yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Putri Rahayu, NPM 202170118 dari kelas C, jurusan Pendidikan Geografi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai peranan pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup dalam tantangan global serta AMDAL, yang dimana mengangkat studi kasus yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, tentunya tentang sampah plastik. Sampah adalah material-material yang tersisa dari hasil reproduksi industri maupun rumah tangga. Setiap tahun kita di Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta ton plastik baru. Itu setara sekitar 40.000 populasi paus biru, hewan terbesar di dunia. Ini baru di Indonesia, belum di seluruh dunia. Menurut data WWI, di tahun 2018 mencatat jumlah rata-rata produksi sampah plastik di seluruh dunia setiap tahun mencapai 300 ton. Celakanya, dari jumlah itu hanya sebagian kecil yang bisa didaur ulang. Sisanya terbuang di pembuangan akhir atau lautan. Dengan tren urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari kampung ke kota. Dengan adanya tren urbanisasi ini, produksi dan konsumsi yang menjadi fenomena. Kali ini, World Economic Forum memprediksi pada tahun 2050 jumlah sampah plastik di lautan akan lebih banyak dari jumlah ikan di laut. Di Indonesia, persoalan tentang sampah plastik tidak hanya mencemari daratan, tapi juga merusak kehidupan di lautan. Sampah plastik juga tidak hanya mencemari lingkungan, tetapi juga mengancam tubuh kita. Sekarang kita perlu memutuskan untuk menggunakan sampah plastik dengan lebih bijak atau melihat anak cucu kita tersiksa atas kelalaian kita. Di wilayah saya masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat membuang sampah sembarangan adalah faktor kebiasaan. Padahal jika sikap seperti ini terus-menerus dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan terjadi masalah yang serius. Tentunya kondisi seperti ini dapat memberikan beberapa dampak yang tidak diinginkan. Di antaranya adalah memunculkan bau yang tidak sedap, mengganggu pemandangan, mencemari lingkungan, dan juga jika sampah yang ada ini terus meningkat bisa menyebabkan banjir. Oleh karena itu, perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan perlu untuk diatasi. Cara mengatasi yang pertama yaitu pemerintah perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dengan itu, diharapkan masyarakat sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, karena semua masyarakat belum tentu sudah mengetahui tentang sampah organik dan anorganik, maka pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang sampah organik dan anorganik. Dengan adanya edukasi dari pemerintah, maka diharapkan masyarakat mampu mengetahui dan memahami tentang sampah organik dan anorganik, serta mampu membedakan sampah organik dan anorganik. Pemerintah juga perlu pelatihan daur ulang sampah kepada masyarakat. Pemerintah bisa bekerja sama dengan organisasi yang ada di desa
untuk mengadakan pelatihan daur ulang sampah. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan masyarakat mampu mengolah sampah-sampah yang ada menjadi sebuah produk yang memiliki nilai guna. Daur ulang sendiri memiliki manfaat yaitu menghemat energi, mengurangi sampah yang berceceran, menjaga sumber daya alam, dan juga menambah penghasilan. Pemerintah juga perlu memberikan peringatan atau sanksi yang tegas bagi masyarakat yang terbukti membuang sampah sembarangan. Dengan adanya peringatan atau sanksi yang tegas dari pemerintah, diharapkan masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Dengan itu, AMDAL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Selanjutnya, tujuan AMDAL adalah melakukan penjagaan rencana usaha atau kegiatan sehingga tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Fungsi AMDAL. AMDAL memiliki banyak sekali fungsi. Di antaranya yang pertama yaitu membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana atau kegiatan. Yang ketiga, memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Manfaat AMDAL. Yang pertama, manfaat AMDAL bagi pemerintah, yaitu mencegah dari pencemaran dan kerusakan lingkungan, menghindarkan konflik dengan masyarakat, menjaga agar pembangunan sesuai terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, manfaat AMDAL bagi pemrakarsa atau pelaksanaan usaha, yaitu menjamin adanya keberlangsungan usaha, menjadi referensi untuk peminjaman kredit, dan interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar untuk bukti ketaatan hukum. Dan yang terakhir, manfaat AMDAL bagi masyarakat. Yang pertama, mengetahui sejak dari awal dampak dari suatu kegiatan, melaksanakan dan menjalankan kontrol, dan yang terakhir, terlibat pada proses pengambilan keputusan.